Bukan sekedar kemudian kita membuka ayat kemudian enggak. Tapi kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Poin penting yang pertama yang kita sampaikan dari awal, masjid ini tempat orang yang imannya sudah mapan. Maka orang-orang yang imannya mapan tidak mungkin jauh dari masjid. Berarti kalau kita masih kerosot jauh dari masjid, jangan ngomong imannya sudah mapan. Nomor dua, ikhlas. Karena masuk masjid ini yang dicari akhirat, bukan cari dunia. Itu poin penting yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga begini. Masjid ini jamaah, masjid ini kalau kita kembalikan ke zaman Nabi Muhammad SAW adalah tempat di mana, ini mungkin Anda pernah dengar sebelumnya, tapi saya sampaikan saja, di mana orang masuk masjid itu masalahnya beres. Ini saya pakai. Bagaimana jamaah, sehat semua ya? Alhamdulillah. Bagaimana keadaan rumah tangga, baik-baik saja? Tidak ada yang pengen curhat-curhat gitu? Karena ada siaran curhat dong. Ma apa Ustaz? Ada mama. Ibu-ibu yang di bawah, suara saya terdengar Bu? Tidak usah teriak-teriak ibu-ibu, saya tahu lah ya. Pokoknya tidak usah demonstrasi di sini, aman. Tapi tidak ada gambar ibu-ibu di sini ya. Saya kalau tidak kelihatan ibu-ibu kurang semangat saya. Karena biasa kita suka ngerjain. Tapi insya Allah ngerjainnya pun ya manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun ini salah satu kalimat yang paling berat di dalam agama Islam. Jadi kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian wafat kecuali dalam keadaan kalian tetap muslim. Dalam keadaan, bisa tidak kita milih meninggal seperti apa? Bisa atau enggak? Enggak bisa. Kita bisa milih enggak meninggalnya nanti didampingi oleh siapa? Enggak bisa. Dalam keadaan kita tidak mampu tapi Allah meminta itu. Artinya apa? Artinya Allah menunjukkan kepada kita kalau kepingin mendapatkan itu bukan karena kamu tapi karena Allah. Bukan karena ikhtiar kita tapi karena taufik dari Allah. Itulah kenapa
Disebutkan oleh Syekh Al-Albani, beliau mengatakan begini, dan ini untuk kita penting lah insya Allah untuk notoati. Karena sekarang ini yang jadi masalah jamaah bukan kecerdasan, wes roto-roto cerdas. Yang jadi masalah bukan sekedar kerja keras. Orang sekarang kerja kerasnya luar biasa. Yang jadi masalah bukan orang tidak punya ide. Antum buka Google, itu ide semua isinya. Tapi yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana notoati untuk tetap ikhlas. Itu yang jadi masalah. Menata hati agar kita tidak merasa orang yang paling top. Menata hati agar kita tidak merasa orang yang mampu. Nah, itu yang perlu dijaga sekarang. Nah, maka Syekh Albani mengatakan, at-tariqu ilallahi tawil. Jalan untuk kita menuju kepada Allah itu rutenya panjang. Bukan cuma Kasembon sepanjang, Kasembon Sidoarjo, Kasembon Jakarta lah. Ini panjang. Dalam keadaan jalannya panjang, wa nahnu namshi fihi kasulahfat. Kita ini jalannya kayak keong. Apa dengan semerup? Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Masya Allah. Tidak kelihatan antum, Masya Allah. Kita jalannya seperti keong. Artinya seperti keong ini ya wes, rutenya panjang, jalannya kayak keong, gak teko-teko. Maka kata beliau apa? Walaisatil ghayatu an nasilan nihayah. Maka tujuan kita ini bukan sampai di garis finish, karena gak mungkin teko. Jalannya panjang, melakuni pelan. Terus tujuan kita apa? An-namut wa nahnu ala hadzat tariq. Tujuan kita mudah-mudahan tetap meninggal di atas jalan ini. Jadi rutenya tetap benar walaupun belum sampai, tapi kita meninggal dalam keadaan masih menuju kepada Allah. Itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini. Mungkin di waktu yang kurang ideal untuk pengajian. Karena idealnya pengajian itu menjelang subuh. Orang sini humornya kurang keren ya, diajak guyon. Iya, loadingnya cukup lama, kurang taktek gitu ya. Jadi ini waktu yang kurang ideal untuk ngaji. Ba'da zuhur ini nampaknya waktu yang tubuh kita itu mulai turun. Tapi ya sudahlah, namanya jadwalnya jam sekian, ya bismillah kita maksimalkan jam sekian ini. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah di waktu siang hari ini Allah kumpulkan kita di masjid yang penuh dengan keberkahan dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka beribadah kepada Allah, menambah amal akhirat kita. Dan semoga amalan ini mulai awalnya sampai terakhirnya semuanya oleh Allah dicatatkan sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang kita berada di acara milad Muhammadiyah yang ke-112. Maka kita ini dengan kalimat Muhammadiyah itu kan disebutkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan nama Muhammadiyah itu punya filosofi yang tidak kecil, yang kemudian menjadikan setiap orang di antara kita ini tidak terpaku pada ketokohan siapapun kecuali pada ketokohan Nabi Muhammad. Karena kalau namanya manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Kadang-kadang lurus, tidak jarang bengkok. Lek pas metu semangati luar biasa, lek kadung teko malesi luar biasa. Jangan luar biasa. Ya sudahlah, luar biasa juga. Nah, maka dengan itu
Imam Malik mengucapkan apa? Kullu kalamin yuqbalu wa yuraddu. Semua omongan manusia bisa ditolak, bisa diterima. Illa kalamu atau qaulu sahibi hadzal qabr, kecuali omongannya penghuni kuburan ini. Dan Imam Malik waktu itu menunjuk ke arah kuburannya Nabi Muhammad. Nah, maka kalimat Muhammadiyah ini menjadikan kita menokohkan Nabi Muhammad yang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka ketika pergerakan Muhammadiyah ini mulai sibuk dengan ketokohan, maka tidak usah takut, kembalikan pada ketokohan Nabi Muhammad, insya Allah aman. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita di siang hari ini mau membicarakan sesuatu ya ringan saja, tidak usah ruwet-ruwet, singkat, padat, jelas, tapi mudah-mudahan pulang kita bisa membawa benang merahnya. Amin ya rabbal alamin. Tentang masjid. Kalau kita pelajari dalam sejarah umat Islam, masjid itu dibangunnya kapan? Mekah atau Madinah? Makkah atau Madinah? Madinah. Pertanyaannya, kenapa di Mekah Nabi Muhammad tidak bangun masjid? Teror. Kenapa? Teror orang kafir. Terong? Teror. Oh, teror. Iya, maaf. Teror dari orang kafir. Kemudian kenapa? Coba yang kira-kira opo sebabnya kok di Mekah tidak bikin masjid? Teror tentu itu yang paling utama. Nomor 2 mungkin jumlah umat Islam belum terlalu banyak. Nomor 3 mungkin faktor kekuatan yang tidak terlalu besar. Ya benda. Nah, tapi kita lupa satu perkara. Masjid itu akan terbangun ketika keimanan sudah mapan. Itu nomor 1. Maka ketika di Mekah, kalau kita pelajari semua ayat-ayat Makkiyah, 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah, tidak ada ayat potong tangan, tidak ada ayat memerintahkan untuk perang, tidak ada ayat yang berbicara untuk kemudian bagaimana kita berpoligami. Setuju apa enggak ini? Lah, bukan poligaminya, maksudnya konsep ini tadi. Setuju ya? Tidak ada, tapi apa yang dibicarakan? Iman. Itu 13 tahun. Maka ayat-ayat Makkiyah itu muternya cuma di antara ini. Nomor 1, mengesahkan Allah dan mengimani Allah. Pokok Anda buka surat Makkiyah, nomor 1 apa? Mengajak umat manusia untuk mengesahkan dan mengibadai Allah. Nomor 2, membenarkan risalahnya Nabi Muhammad. Dan nomor 3, menunjukkan keyakinan tentang adanya akhirat dan pembalasan. Anda buka surat Makkiyah manapun, isinya 3 ini. Tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang hari kiamat. Cuma 3 ini. Dan itu dibangun selama 13 tahun. Baru setelah semua itu mapan, tentu dengan hikmah, dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, baru kemudian ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah, belum sampai di Madinah, sudah bikin apa? Masjid. Namanya masjid apa? Masjid apa? Quba. Itu pertama kali yang Rasul bangun. Bangun masjid dulu. Sampai di Madinah lagi, Rasulullah melepaskan untanya untuk bangun masjid lagi. Karena apa? Rasulullah ingin menunjukkan kepada semua umat, masjid itu dimasuki oleh orang-orang yang imannya mapan. Yang imannya apa? Mapan. Karena kalau imannya belum mapan, melbu masjid ngeriwui. Masuk masjid apa? Ngeriwui. Ada enggak takmir eker-ekeran? Ada. Ada enggak usulannya enggak dipakai, bikin masjid sendiri? Bukan cuma pindah masjid, pindah sih lumayan, gawe. Usulannya enggak dipakai, gawe masjid, dikira gak mampu aku. Tuku tanah, bikin masjid. Ada enggak kemudian gara-gara anaknya tidak dipilih jadi imam, bapaknya pindah? Ya, masalah-masalah seputar itu yang ketika mereka masuk ke masjid dalam keadaan keimanan mereka belum mapan, imannya belum kokoh. Maka sekarang silakan Anda buka, diperhatikan. Ini ya tetap kembali kepada surat At-Taubah ayat yang ke-18. Semuanya fahamlah. Surat apa?
At-Taubah ayat 18. Ustadz kok ceramai pancetai? Lho lek ceramai anyar malah medeni. Lho iya, kalau ceramah pancet malah bener Pak. Karena Qur'annya pancet, hadisnya pancet. Lah kalau kita mau ganti ayatnya, ganti hadisnya, iso ceramah anyar ya iso. Maka saya paling gemes ceramai podo kaya wingi. Lah Qur'ane podo kok. Ceramai podo, hadisnya sing wingi lho. Lah gak iso nambahi hadis anyar ya. Iya. Jadi Qur'annya sama, hadisnya juga sama. Sekarang kita perhatikan, kita mau tadabbur surat At-Taubah ayat berapa? 18. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru. Lihat kalimatnya, bukan masuk tapi imarah, bukan innama yadkhulu, bukanlah orang yang masuk masjid. Kalau panjenengan buka nanti pulang At-Taubah ayat 18, itu Allah tidak mengatakan orang yang masuk masjid, enggak. Tapi apa? Innama ya'muru. Ya'muru itu dari kata ma'mur. Dari kata apa? Makmur itu maknanya ke arah makmur. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masajidallah. Dan di sini langsung diidzofahkan kalimat masjid, disandarkan kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Innama ya'muru masajidallah. Dan kita kembali pada kalimat innama. Innama itu dalam bahasa Arab namanya adatu hasrin. Adatu hasrin itu artinya menunjukkan makna hanya. Maknanya apa? Hanya. Berarti hanyalah yang memakmurkan masjidnya Allah itu siapa mereka? Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Itulah saya bilang tadi, masuk masjid le imane sampun mapan. Bukan berarti yang imannya tidak mapan tidak boleh ke masjid. Nah, ini kan namanya kesimpulan yang prematur ini. Oh, berarti kalau Ustadz mengatakan yang masuk masjid hanya orang yang imannya mapan, berarti yang imannya tidak mapan tidak boleh masuk masjid. Itu kan Anda yang ngomong. Nah, maka difahami kalimat itu dengan baik. Nah, artinya di sini orang yang benar-benar bisa menjadikan masjid itu tempat dia untuk mengeluarkan potensinya, itulah orang beriman. Maka kalau kemudian dia masuk masjid, si eman ngetokno potensinya, dia punya kecerdasan, tapi kecerdasannya tidak dipakai untuk masjid. Dia punya tenaga, tenaganya tidak dipakai untuk masjid. Dia punya uang, uangnya tidak dipakai untuk masjid. Dia punya jabatan, jabatannya tidak dipakai untuk masjid. Maka dia belum mendapatkan kalimat innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Maka semua potensi kita itu dikeluarkannya di masjid. Nah, kalau kita kembali ke zaman Nabi, Nabi Muhammad itu ngutus pasukan perang dari masjid. Nabi Muhammad itu mengumpulkan uang untuk perang di masjid. Nabi Muhammad itu menyelesaikan masalah yang muncul di antara kaum muhajirin dan ansor, diselesaikan di mana? Di masjid. Karena di masjid itu berkumpul antara keimanan dan potensi yang maksimal. Maka dalam ayat yang lain dikatakan apa? Annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasannya masjid ini adalah lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka di tempat itu janganlah kalian seru siapapun kecuali Allah. Artinya di sini apa? Tidak boleh di masjid itu ada orang yang menonjol karena pribadinya. Karena masjid ini di mana tempat kita memuliakan Allah, di mana tempat kita mengagungkan Allah, adalah tempat di mana kita menjadikan Allah di tempat ini nomor satu. Maka tidak ada kemudian gak disebut jenengi, sumbangannya ditarik. Dan ini kejadian. Saya tidak ngomong tempatnya di mana ya, karena live ini rotok medeni saya gitu. Jadi ada
kurban, ceritanya kurban. Ini kalau saya rasa yang salah ya panitia. Kenapa? Semua yang kurban itu namanya disebut. Kurban sapi kelompok pertama, tek 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 tek. Kelompok kedua sampai kurban kambing. Ada satu orang telat, tas dituntun kambingnya. Dia tidak sempat namanya apa? Tertulis. Sehingga setelah sholat kambingnya ditarik mulai. Dan itu bukan cerita dongeng, ini kejadian ini Pak. Kambingnya ditarik dibawa pulang. Lah apa tak ada kayak masjid Muhammadiyah. Dan aku gak disebut ini. Dipindah ke masjid sebelah. Lah selama masih di masjid sih lumayan timbang di gereja. Ya, nah, sudah, maka di tempat ini Allah Ta'ala firmankan wa annal masajida lillah. Ingat, masjid itu milik siapa? Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka di tempat ini tidak boleh ada yang diagungkan kecuali Allah. Tidak boleh ada yang menonjol kecuali Allah. Tidak boleh ada yang dimuliakan kecuali Allah. Maka yang pertama kata Allah, hanya orang yang berimanlah yang mereka bisa memakmurkan masjid. Iman. Maka itulah kenapa 13 tahun di Mekah digodok dulu imannya. Setelah imannya mantap, tempatnya dikasih. Maka orang yang imannya mantap ngelumpuin mesti di masjid, tidak mungkin di pasar. Maka tidak ada ceritanya kumpulannya orang-orang beriman kumpulnya di stadion sepak bola. Orang-orang beriman kumpulnya di alun-alun. Orang-orang beriman kumpulnya di Car Free. Mohon maaf ya, Car Free Day. Orang beriman itu kumpulnya di mana? Ya di masjid ini. Tanpa mereka janjian, mereka sudah punya janji kepada Allah, datang ke tempat ini sehari 5 kali. Tidak usah janjian sama manusia, tidak usah. Ini perjanjian antara kita dengan siapa? Allah. Sampai dikatakan oleh sahabat Nabi di zaman kami, di zaman sahabat, itu kalau ada laki-laki tidak sholat ke masjid, tapi tetap sholat dia, tetap sholat, tapi sholatnya bukan di masjid, maka kami meyakini mereka apa? 100% munafik. Bukan 90, 70, 80, 60, 50 lah, 100%. Illa annahum munafiqan khalisan, kecuali kami lihat orang itu orang munafik yang 100%. Kita tidak ngomong apa hukum sholat ke masjid, itu ketahuan nanti. Sama seperti kemarin kami menyampaikan masalah celana cingkrang, masalah jenggot. Ini bukan urusan fikih. Kalau panjenengan mau ngurus fikihnya, monggo, dan itu ilmiah. Tapi menyelesaikannya dengan ranah ilmu. Tapi kemudian yang kita tahu Rasul seperti itu. Ini selesai, sudah jawab pertanyaan sudah. Rasul seperti itu. Terlepas nanti hukumnya jenggot bagaimana, hukumnya isbal bagaimana, hukumnya orang sholat di rumah tidak berjamaah ke masjid seperti apa, itu kita pinggirkan dulu. Tapi yang nomor satu, Rasul melakukan itu. Selesai urusan. Nah, maka dimantapkan dulu imannya 13 tahun di Mekah dengan keimanan yang kokoh. Tempatnya dibentuk, gak usah undangan, teko dewi. Sebagaimana ikan akan mencari apa? Mencari apa? Air. Ketika dijauhkan dari air, udah bisa, karena inilah tempat orang yang imannya mapan. Maka pertama, Pak, ini poin pertama yang kita harus pegang di siang hari ini. Orang kalau imannya mantep, sing digoleki masjid. Ini poin pertama dulu. Orang kalau imannya mantep, yang dicari apa? Masjid. Dan saya tidak pernah meremehkan yang sepuh-sepuh ke masjid, tidak pernah. Ya memang kalau sudah sepuh, kalau tidak ke masjid mau kemana? Tidak, serius ini. Ini bukan meremehkan, tidak. Ya bagus, Pak. Justru dengan adanya orang-orang sepuh yang masih sujud itu, Allah menghindarkan kita dari azab. Betul tidak? Begitu hadisnya. Nah, tapi kemudian ketika yang masuk masjid orang-orang yang sepuh tadi tidak banyak merubah. Langkahnya kari didik. Dijak mikir abot-abot. Alah, dilungkas mati kok mikir abot-abot. Tapi kalau yang masuk masjid anak-anak muda, dalam keadaan disebutkan dalam At-Taubah 18, masjid itu tempat orang yang imannya mantep. Berarti anak muda yang ke masjid itu yang imannya mantep, itu yang potensinya masih panjang. Potensinya masih panjang. Saya kasih contoh paling gampang lah. Ini penilaian subjektif saya ya.
Kalau panjenengan cocok ya alhamdulillah, tapi kalau panjenengan tidak cocok ya tidak jadi masalah juga. Wong ini bukan Quran, bukan hadis kok. Ini cuma sekedar pendapat apa? Subjektif. Berapa kali kita ini ikut pemilu, berapa kali? Berkali-kali kan? Dalam keadaan kita tahu pemilu itu bakal terulang, tapi di setiap pemilu kita tidak pernah punya calon yang lahir dari rahimnya umat Islam. Mesti dompleng. Nggih napa nggih? Mesti ada satu calon yang ketika mau mencalonkan nyedeki wong Islam, baru Islami. Ini berarti kalau ndak dukung ndak Islam iki, lek gak dukung neraka iki. Sampai akhirnya kita eker-ekeran gara-gara satu orang calon yang boleh jadi sekedar dompleng Islam supaya dicoblos. Itu menunjukkan kita ini belum ngerti banget bahwa ketika pemilu itu akan terulang, kenapa kita masih sibuk dengan prosesnya, tapi kita tidak sibuk menyiapkan calon yang lahir dari rahimnya umat Islam. Carinya di mana? Di masjid ini. Bahkan dibilang apa? Antum tahu kan doanya rumah tangga itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tidak berhenti sampai situ kan? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Berarti antara anak yang qurrata a'yun dengan wa ja'alna lil muttaqina imama itu tidak bisa dipisahkan. Ketika anak itu di rumah tangga dididik menjadi anak yang qurrata a'yun, otomatis dia siap jadi pemimpin. Itu otomatis. Nah, tapi masalahnya sekarang qurrata a'yun saja kita salah paham. Begini. Ini non sewu ya, tapi nanti tetap arahnya ke arah sini. At-Taubah 18 begini. Qurrata a'yun untuk anak kita itu ketika dia baru lahir, senang. Kita pulang kerja ketemu anak, bahagia, capeknya terasa hilang. Nanti anak kita masuk TK, pakai seragam, difoto, seneng ngenterno anak. Anak kita pulang sekolah dijemput, ketemu anak siang bahagia. Sampai umur berapa? Anak itu Anda anggap lucu, nyenengno itu sampai umur berapa? Berapa? 6, 7, 10. Ayo coba. Sampai berapa? Nyenengno, ketemu ngilangno, kesel. Kalau kita ketemu sama dia hati bahagia, semangat kerja. Sampai umur berapa? 6, 7, 10. Yang di atas 10 ada? Lulus SD, Pak. Lulus SD itu kira-kira 12 tahun. Ya, tambah 2 tahun lagi berarti 10, 12. Ada yang lain lagi? Tidak apa-apa. 23. Teruskan Mas, tidak apa-apa Mas, saya Mas. Diurut aja, 4 likur, selawin, 6 likur, 50. Padahal ayat ini jamaah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, tidak terbatas umur. Tidak ada batasan umur di sini. Artinya kalau waktu kecil anak kita itu nyenengno, lah kok sampai umur rolas mulai gregetno, yang salah bukan anaknya tapi orang tuanya. Kenapa anak yang kita minta qurrata a'yun, kenapa waktu kecil qurrata a'yun kok sekarang hilang qurrata a'yunnya? Hilangnya kemana? Coba hilangnya kemana? Berarti ada yang salah dengan pendidikan kita. Padahal kalau kita didik mereka dengan baik, qurrata a'yun itu mulai tas lahir sampai mereka kecil, balita, sampai mereka sekolah, sampai mereka remaja, dewasa, bahkan sampai mereka tua, selama menyandang gelar anak, harusnya mereka tetap qurrata a'yun. Kalau kecil nyenengno didelok enak. Agak besar dijak bal-balan nyenengno. Mereka mulai sekolah nyenengno dengan prestasi. Mereka mulai kerja nyenengno dengan gaji mereka. Ketika mereka dewasa dan kita tua, nyenengno dengan ngeramut bapak ibu. Itu qurrata a'yun. Tapi sekarang qurrata a'yun itu kita anggap anak kecil saja. Maka kalimat berikutnya wa ja'alna lil muttaqina imama, ya jelas keteteran. Berarti qurrata a'yunnya anak, wa ja'alna lil muttaqina imama untuk anak, itu terbentuk dari rumah. Nah sekarang rumah ini harus rumahnya orang beriman. Imannya itu ditotonya di mana? Di masjid. Sekarang siapa yang kalau ke masjid gendong anak, nuntun anak? Ayo, berapa banyak yang kalau ke masjid nuntun anak? Berapa banyak? Atau karena takmirnya kereng? Ngompol!
Kalau anak kecil ngompol Pak, normal. Sepuh ngompol baru ajaib ini. Anak kecil rame loh. Memang umurnya dia rame. Kalau yang sepuh rame. Cilik pelayon, ya pantes jenenge arek cilik. Lek tuwek pelayon. Ojo-ojo konangan bojone wayuh ini. Kan repot. Nah, maka jamaah sekalian, kita harus masukkan nomor satu dulu. Orang yang imannya mapan tidak mungkin pernah jauh dari masjid. Berarti cara berpikir terbaliknya, kalau kita belum kangen masjid, yo jangan sok-sokan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Diguyu mbek malaikat, sampean sopo? Kenalan ra tau, nggih kartu anggota yo gak bener. Moro-moro tanpa hisab, tanpa azab. Nah, maka kalau kita belum kangen masjid, kita tidak dapat yang namanya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan apa? Masjid. Yang itu nanti dapat naungan dari Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan yang datangnya dari Allah. Nah, berarti yang nomor satu jamaah, iman itu terbentuk di masjid. Dan orang yang imannya mapan tidak akan jauh dari masjid. Dan pendidikan iman terbaik itu ada di masjid. Sip. Sekarang cabangnya, dari poin pertama, cabangnya apa? Berarti masjid itu tempat orang ikhlas. Masjid itu tempat orang apa? Ikhlas. Cek sekarang. Orang munafik itu ikhlas apa enggak? Loh, dijawab bareng-bareng enggak apa-apa. Wong saya jadi ustadz ya sik tuwean panjenengan kok. Coba. Orang munafik itu ikhlas apa enggak? Ya enggak mungkin. Mana mungkin ada campur antara munafik dan ikhlas. Wong orang munafik itu munculnya di Madinah. Kenapa di Mekah enggak ada orang munafik? Karena Mekah itu perjuangan. Orang munafik mana mau berjuang. Orang Mekah itu ketika masuk Islam disakiti. Orang munafik loh masuk Islam golek enak kok. Mana mau mereka disakiti. Maka tidak ada ceritanya munafik fatrah Mekah itu tidak ada. Karena di Mekah itu orang-orang yang betul-betul beriman, rela dengan resiko keimanan. Setelah pindah ke Madinah, Islam mulai menang, perang mulai menang, ekonomi mulai bagus, jabatan mulai dibagi, barulah benalu-benalu ini muncul. Yang kalau orang Islam kalah, mereka ngomong apa? Tak kandani ojo perang. Tapi kalau orang Islam menang, ngomongnya apa? Aku lah podo mbek sampean, podo Islami. Dan ini untuk masuk masjid ya ono ini. Ketika wayahe bangun, duwe sopo? Tua tanah tuku duwe sopo? Bangun duwe. Tapi setelah jadi, tak kandani ket biyen kon bangun ket biyen kok telat sampai ket saiki. Nah, ini yang mirip-mirip ini. Benalu-benalu ini muncul. Kalau bahasa kita apa? Kesiangan itu loh. Pahlawan kesiangan. Telat. Jadi pahlawannya apa? Telat. Nah, maka sekarang begini. Tidak mungkin di masjid kecuali orang yang ikhlas. Kita masukkan kepada orang munafik. Orang munafik dikatakan oleh Al-Quran, ciri orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Lek dijak sholat, orang munafik loh ini Pak. Bukan berarti mereka tidak mau sholat, mau. Tapi mereka sholat untuk apa? Untuk menampakkan keislamannya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Males dijak sholat, males. Terus apa? Yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu ketika sholat cuma pamer, cek ketok aku iki wong Islam. Padahal mereka menutupi apa? Kekafiran. Sehingga sholatnya mereka itu cuma sekedar apa? Sekedar yo cek ketok lek wonge Islam. Maka dari situ muncul hadis, sholat yang paling berat untuk orang munafik sholat apa? Isya dan subuh. Ingat loh ya, berat. Tapi mereka sholat apa enggak? Sholat. Sekarang ngaku Islam, subuh gak sholat. Di zaman Nabi saja yang munafik subuh sih sholat. Masih kroso abot. Sekarang ngakunya muslim subuh gak ketok di masjid. Ya apa? Terus kita mau ngomong umat Islam sekarang mau jadi pemimpin di Indonesia. Teko endi?
Dibandingkan orang munafik di zaman Nabi saja kalah, apalagi yang ngaku muslim di zaman sekarang. Nah, maka sholat yang paling berat untuk mereka antara isya dan subuh. Kenapa? Karena di zaman itu tidak pakai lampu. Panjenengan cek dalam sejarah masjid, ada buku sejarah masjid. Itu di zaman Nabi masjid itu pakai lentera cuma di bulan Ramadan tok. Itu pakai lentera. Kalau Ramadannya habis, wis peteng maneh. Kalau peteng, subuh matahari belum keluar. Isya matahari sudah masuk. Antara yang sholat di sebelah gak ketok sampean sopo? Gak ketok. Maka orang munafik karena sholatnya kepingin dilihat. Lah kalau dia sholat ternyata tidak kelihatan, buat apa? Sholat. Nah, maka itulah jamaah, kemunafikan itu menafikan keikhlasan. Nah, maka dikatakan dalam At-Taubah ayat yang ke-18, wal yaumal akhir, orang yang orientasi urip itu akhirat. Jadi kalau panjenengan cari dunia di masjid, Anda salah tempat. Cari dunia di masjid, Anda sedang salah apa? Tempat. Atau orang yang orientasinya masih dunia, tapi menjadikan masjid itu bahan sekedar batu loncatan. Contoh biar memudahkan kita untuk memahami begini. Dan ini saya bukan ciri saya ngeritik. Saya itu bukan tipe kritikus. Saya ini tipe wis opo noe lah. Gak usah neko-neko, gak usah gaya tok, gak usah sok, gak usah kepingin ketok koyok ngene, ketok ndak perlu. Wes apa adanya saja, cek le ono eleke gak isini-sini. Karena sebelumnya gak yo-yo gitu loh, ngerti? Yo-yo apa? Yo-yo itu kan koyok yang paling yes gitu loh. Nanti ketok eleke isin tutupan. Kita opo noe saja. Begini. Ada sempat kalimat-kalimat yang mungkin kelihatannya benar tapi nampaknya kelihatannya benar tapi aslinya tidak benar. Kalimat begini, ketika melihat mobil mewah dan Anda mulai kepingin, terus ada kalimat sholawatin saja. Sholawatin aja. Atau kalimat yang lain, sedekah penter mulai nggawa pajero. Tahulah Anda, tahulah ya, sedekahin penternya, nanti Allah akan datangkan pajero. Coba bayangin, ini jamaah, ini kalau dengan At-Taubah 18 gak masuk belas. Kenapa? Amal akhirat itu bukan untuk nyari dunia. Amal akhirat bukan untuk nyari dunia. Sekarang begini, kalau amal akhirat bayarannya dunia, maka tidak ada orang kafir. Tidak ada orang kafir. Sholat subuh atau 2 rakaat sebelum subuh dibilang apa? Lebih baik dibanding dunia beserta seluruh isinya. Itu sunnahnya. Bagaimana dengan wajibnya? Artinya sholat subuh itu ya tentu lebih dahsyat dibanding sunnah qobliyahnya. Tapi pertanyaannya, ada enggak yang pulang sholat subuh budal melarat mulai sugih? Lo mau nggak dijawab saja? Budal melarat mulai sugih, ada? Lah terus katanya lebih bagus dibanding dunia beserta semua isinya. Mana? Biar semangat, iming-iming tok. Coba ya apa? Lah itulah intinya iman di situ jamaah. Iman ini adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani perkara yang ghaib. Dan salah satu di antara perkara ghaib itu apa? Adalah janji-janjinya Allah. Lah kalau sholat subuh mulai langsung soge, masjid kalau yang sepi, Pak. Rame. Nah, tapi karena Allah ingin ngelihat kamu ke masjid cari dunia apa cari akhirat. Kalau carimu akhirat diiming-iming, walaupun sekarang belum ada janji itu belum nampak, tetap berangkat ke masjid. Karena tadi kembali kepada yang pertama, imannya sudah mapan. Maka ketika imannya mapan diberitahu sholat subuh itu sholat sunnahnya saja lebih baik dibanding dunia beserta seluruh, maka akan tergerak dia karena imannya sudah kepanggil. Maka dikatakan wal yaumal akhir, sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu orang yang iman dan orang yang
mengharapkan kehidupan akhirat. Karena di sini bukan tempat cari dunia. Bukan tempat cari dunia, tapi tempat cari apa? Akhirat. Tapi ingat, kalau yang dicari akhirat jamaah, kemungkinannya dua. Dunia nih mesti mapan, atau kalau tidak mapan dunia, hati nih sing mapan. Saya kasih contoh. Anda berdoa, ya Allah, dungo. Sementara janjinya Allah, Pak, ud'uni astajib lakum, berdoalah aku beri untuk kalian. Dungo, ya Allah. Ternyata pengkabulan doa itu bukan cuma dikasih apa yang kita minta, boleh jadi dalam bentuk yang lain. Maka bentuknya ada tiga. Nomor satu, dikasih apa yang diminta. Nomor dua, diselamatkan dari musibah. Nomor tiga, dijadikan simpanan akhirat. Jadi boleh jadi langsung dikei. Kapan doa itu sama Allah langsung dikasih? Kemungkinannya dua. Kalau Allah lihat dikasih, kamu tidak berhenti berdoa, maka langsung dikasih. Yang kedua, kalau dikasih kamu tambah baik, maka dikasih sama Allah. Nomor satu apa? Tidak mandek dungo. Tapi kita ndak. Kita ini jujur saja, podo kabeh. Tahajud lek pas genting saja. Genting tahajud. Gentingnya hilang, mulai turun. Nah, kalau modelnya begini, maka Allah bikin genting terus. Kenapa Allah bikin genting terus? Karena keadaan genting itu bagus buat kamu. Itulah kenapa orang-orang yang terancam itu mesti waspada. Tapi lek merasa aman, biasanya lengah. Itulah maka sama Allah dilihat, oh kalau tak kasih kamu ini bakal mandek tahajud, wis gak usah tak kei. Cek tahajudmu tetap kenceng. Berarti bayarannya dia bukan diterimanya doa tadi, tapi doanya dia boleh jadi disimpan di akhirat atau menghindarkan dia dari musibah. Nah, sekarang kita akan balik begini. Kalau dia berdoa ternyata tidak diberi, minimal apa? Oleh Allah hatinya dibikin tenang karena dia telah mampu berdoa. Maka sama, orang-orang yang menginginkan akhirat itu kalaupun dia dunia tidak dapat, minimal hati ini ayem. Dan hati yang ayem ini tidak bisa dibeli dengan dunia. Pelan-pelan. Saya ulang dari awal begini. Orang yang masuk masjid itu tujuannya bukan dunia tapi apa? Akhirat. Man amana billahi wal yaumal akhir, dan hari akhir. Maka masuk masjid jangan cari dunia. Tapi Ustadz, orang yang pikirannya akhirat mesti mapan. Kalaupun mesti mapan ternyata gak mapan, lu ya apa sih jarane mesti mapan kok gak mapan? Minimal hatinya sama Allah yang dibikin mapan, walaupun dia tidak mapan secara ekonomi, tapi atine mapan, gak kepinginan. Kalau orang Malang bilang delap. Ngerti delap? Ya sama di sepanjang juga delap. Delap itu ngelihat punya orang jaluan, kepinginan. Nah, maka hati Anda oleh Allah dibikin apa? Mapan. Nah, maka artinya masjid ini, Pak, untuk orang-orang yang orientasi hidupnya itu benar-benar akhirat. Sekarang lihat, kita balik ke orang munafik. Kita balik kemana? Orang munafik. Allah Ta'ala mengatakan orang-orang munafik itu kalau sholat males, dan ketika dia sholat tidak ingat Allah kecuali cuma sedikit. Berarti karena dia tidak mengharapkan Allah, karena dia tidak mengingat Allah, itu menjadikan dia malas. Berarti kalau orang itu tidak seperti orang munafik dalam artian ikhlasnya kuat, tidak mungkin malas. Orang munafik kenapa malas kalau sholat? Karena tujuannya kepengen dilihat manusia. Kalau pengen dilihat manusia berarti ikhlas apa enggak? Enggak ikhlas. Berarti sebaliknya, kalau Anda ngaku ikhlas lah kok males, maka ikhlas Anda masih dipertanyakan. Nah, itulah kenapa oleh Allah disampaikan wal yaumal akhir. Kemudian wa aqamas salata, dan mereka mendirikan salat. Wa ataz zakata, dan mereka menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan tidak ada yang mereka takuti kecuali
Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang terus mendapatkan petunjuk. Nah, sekarang jamaah panjenengan perhatikan. Dari ayat ini saya akan memberikan kepada jamaah sekalian 5 poin penting. Bukan sekedar kemudian kita membuka ayat kemudian enggak. Tapi kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Poin penting yang pertama yang kita sampaikan dari awal, masjid ini tempat orang yang imannya sudah mapan. Maka orang-orang yang imannya mapan tidak mungkin jauh dari masjid. Berarti kalau kita masih kerosot jauh dari masjid, jangan ngomong imannya sudah mapan. Nomor 2, ikhlas. Karena masuk masjid ini yang dicari akhirat, bukan cari dunia. Itu poin penting yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga begini. Masjid ini jamaah, masjid ini kalau kita kembalikan ke zaman Nabi Muhammad SAW, adalah tempat di mana, ini mungkin Anda pernah dengar sebelumnya, tapi saya sampaikan saja, di mana orang masuk masjid itu masalahnya beres. Orang punya masalah, kemudian dia datang ke masjid, masalahnya beres. Contoh orang yang punya utang. Saya tidak seperti Yai Jazir lah. Yai Jazir punya versi sendiri. Kalau orang masuk masjid punya utang, metu sama masjid utangnya dibayari. Oh, saya tidak begitu. Akhirnya ngalem. Akhirnya apa? Ngalem. Islam itu tidak ngajari orang ngalem. Walaupun itu versi beliau, loh, tentu kita terima dengan lapang dada. Tujuannya masjid itu arahnya kalau menurut beliau harus punya baitul mal gitu loh kan. Nah, kalau saya enggak, lihat. Ada orang duduk di masjid di waktu orang lain masuk pasar. Jam berapa? Kalau bahasa kita mungkin jam 7, 8, 9, 10 sampai zuhur. Ketika Rasulullah lihat, loh, kok di waktu orang lain di pasar kamu di masjid? Panik, ngeraine, mukanya itu bukan muka orang yang sumringah. Sedih. Kelihatan banyak beban. Rasul tanya, kenapa? Ya Rasulullah, humum itu sumpek yang memberatkan diriku. Kenapa sumpek? Duyun itu apa? Utang. Setelah Rasul dengar orang ini sumpek karena banyak utang, lihat, orang ini sumpek banyak utang, melbu masjid, bukan utangnya dibayari, tapi Rasul ajarkan apa buat orang ini? Rasul ajari apa? Rasul ajarkan doa. Karena masjid bukan tempat uang. Rasul menempatkan masjid sesuai dengan porsinya. Bukan kemudian masjid tidak boleh punya uang, ini malah keliru mana. Tapi apa? Kalau kamu di masjid, kamu diajari bukan untuk cari uang. Kamu ada di masjid, kamu diajari bukan untuk ngemis, minta-minta. Kamu ada di masjid, kamu tidak diajari untuk kecil hati. Tapi Rasul ajarkan, aku ajari kamu satu doa, yang kalau doa ini kamu baca, maka Allah akan hilangkan kesumpekan dari hatimu, Allah akan hilangkan semua kesedihanmu, dan Allah bayarkan semua hutangmu. Dikasih duit apa dikasih doa? Ayo saya mau tanya, dikasih duit apa dikasih doa? Bukan berarti konsep masjid punya uang itu salah, bukan. Tapi kita ingin mengembalikan masjid itu bukan tempat orang cari uang. Masjid itu bukan tempat bisnis. Maka dibilang masjid harus punya lembaga bisnis. Lu tidak apa-apa. Cuma jangan salah fungsi. Masjid itu bukan tempatnya orang mau bisnis. Maka sama Nabi orang ini diajari apa? Doa. Doanya Anda semuanya tahu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rasul tunjukkan di tempat ini doa. Tapi setelah berdoa, ojo mandek dek kini. Disuruh apa? Keluar.
Apa dalilnya kalau disuruh keluar? Di zaman Umar ada seorang laki-laki di waktu duha sholat, ngaji, doa, zikir. Di waktu apa? Duha. Di masjid sholat, ngaji, doa, zikir. Sama Umar bilang apa? Waman ya'uluk. Mas, salah tempat kamu ini. Salah tempat, salah waktu. Ini waktu bukan tempatnya kamu berada di masjid. Tetap ibadah, tapi ibadahnya bukan di sini, di pasar, kata Umar. Jam sekian ini ibadah, tapi ibadahnya bukan di masjid. Di mana? Di pasar. Maka Umar tanya, waman ya'uluk, kamu ini bisa hidup, siapa yang membiayai kamu? Kata laki-laki itu, akhun li fis-suq. Saya punya kakak kerja di pasar. Nanti kalau dia pulang, duitnya dibagi sama saya. Apa kata Umar? Kakakmu jauh lebih utama dibanding kamu, karena dia beribadah dengan ibadah yang benar, di waktu yang pas, di tempat yang tepat. Bukan berarti kemudian masuk masjid dikai duit, Pak. Tapi sama Umar ini anak diusir. Ayo panjenengan sekarang takmir masjid. Berani ngusir orang dari masjid? Berani? Umar berani, diusir, metu. Kenapa? Kamu salah tempat. Ini tempatnya wong lanang kerja lah, kok kamu di masjid. Nah, maka poin ketiga yang mau saya sampaikan, masjid itu bukan memberi solusi uang. Tapi masjid itu mendidik kita untuk ngerti uang itu dicarinya bukan di sini tapi di luar sana. Maka di sini doa, zikir, ibadah, nguati iman, nguati ikhlas. Maka itulah kenapa dibilang orang yang masuk masjid orientasinya bukan dunia tapi akhirat. Jadi di masjid sing fokus, malah kalau perlu masjid itu tempat mengeluarkan uang, bukan tempat untuk narik uang. Kenapa? Rasulullah mengumpulkan dana untuk perang, dikumpulkannya di mana? Di masjid. Kenapa Rasul mengumpulkannya di masjid? Yo, banyak faktor. Salah satu faktor yang ada di pikiran kami, karena orang kalau di masjid urusannya akhirat, maka gak medit ngetokno duit. Orang kalau masuk masjid, pikirannya apa? Akhirat. Dia tidak akan segan untuk mengeluarkan uang. Contoh, ketika Nabi Muhammad mau ngirim pasukan Usrah, zaman itu paceklik, tidak ada duit segala macam. Rasulullah bilang, ayo siapa yang mau sodakoh dapat keutamaan ini, siapa yang membiayai pasukan perang dapat keutamaan ini, siapa yang menyiapkan kuda perang dapat ini, siapa yang menyiapkan tameng, peluru, senjata, semua disebut sama Nabi. Sahabat Nabi toleh-tolehan. Doya apa? Kalau blas. Doya apa? Blas. Doya apa? Wis entek. Doya apa? Diperes gak netes. Wis metu kabeh. Salah seorang sahabat ngadeg. Rasul, tunggu sebentar. Pulang ini sahabat. Baliknya bawa apa? Bawa sarung. Kalau bahasa kita ya, bawa sarung, isinya apa? Piring, gelas, wajan, sendok, kompor, mungkin ya, kopi. Semua yang ada di rumahnya yang oleh orang dilihat gak pantas, digawa nang ngarepe Kanjeng Nabi. Jret. Dibuka. Sret. Ya Rasul, ini semua yang ada di rumah saya wis metu kabeh buat pasukan perang. Sahabat yang lain ngelihat, lu lamek duwe ngono tok ae wani sedekah. Kalau cuma itu di rumah saya lebih banyak. Balik sahabat pulang semua, balik sampai di depan Nabi Muhammad ada gunungan sedekah. Barulah muncul hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Orang yang memberi contoh baik dalam agama Islam, memberi apa? Contoh yang baik, maka dia dapat pahalanya dan dapat pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Karena apa? Karena sahabat tadi nyontoi sahabat yang lain. Lo sak mono to ae wani, mosok aku gak wani. Akhirnya setelah dia memberi contoh, yang lain berani apa? Bersedekah. Maka yang ngasih contoh yang pertama itulah yang dapat pahala paling besar. Dan itu posisinya di mana jamaah? Di masjid. Karena imannya sedang
kuat, bukan tempat cari duit tapi tempat untuk mengeluarkan duit. Itu poin yang ketiga. Maka Rasulullah memberikan solusi di masjid bukan uang tapi apa? Doa. Dan Anda bisa kiaskan. Ya artinya ini kudu donga tok. Di sini ini memantik semangatnya, keluar untuk cari uangnya. Poin keempat. Begini jamaah. Yang sepuh-sepuh ini bakal wafat. Saya sempat berdiskusi sudah lama sekali sama Ustadz Budi Azhari. Ketika kita berdiskusi dengan beliau, itu kemudian muncul kalimat perbaikan generasi. Kenapa penting perbaikan generasi? Begini, perbaikan generasi itu jamaah, kita ini yang sepuh-sepuh sekarang, yang umur 60, 65, 70, bakal pergi kemana? Secara normal bakal wafat. Dan itu bukan sesuatu yang besar, umum. Wes kate Melayu nandi. Melayu ini terakhir ke ruangan ukuran 2 kali 1. Ke atasnya berapa kira-kira? 180 lah ya, atau 170, tergantung tempatnya. Ada yang dalam, ada yang dangkal. Gak penting lah. Maka yang bawah-bawah ini bakal naik. Nah, kalau yang bawah-bawah ini tidak kita didik dengan baik, maka kalau nanti mereka ganti yang sepuh, bakal podo mbek sing tuwek wingi sing gak beres-beres. Maka supaya ketika yang sepuh ini meninggal, kemudian penggantinya baik, maka generasinya disiapkan dan menyiapkannya di masjid. Anda tahu cerita Nabi Muhammad mau nangkep jin tapi dibatalkan, pernah dengar? Nabi Muhammad itu nangkep jin, terus sama Nabi Muhammad dilepas lagi. Pernah dengar cerita itu? Dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi begini, suatu hari Nabi Muhammad itu menangkap jin, ditangkap. Terus sama Nabi Muhammad itu jin mau diikat di tiangnya masjid. Terus Nabi Muhammad mengatakan begini, kalau saya tidak khawatir ngelangkai doanya Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman itu kan minta jin itu menjadi apa? Pasukannya. Maka saya akan ikat di tiang masjid. Tapi karena khawatir ngelangkai doanya Sulaiman, maka tak lepas lagi. Yang kalau jin ini saya ikat di masjid, maka sama anak kecil bakal dipakai mainan, digawe dulinan. Berarti jin itu lucu apa menyeramkan? Kalau jin itu menyeramkan, Mbak, arek cilik gak wani nggih dulinan. Kata Nabi Muhammad, kalau saya ikat di tiang masjid, maka nanti sama anak kecil dipakai mainan. Nah, dari hadis ini salah satu hikmahnya apa? Tempat mainnya anak kecil di zaman Nabi itu di masjid. Sekarang begini, panjenengan lebih rela mana? Anak kecil main di masjid apa main di alun-alun? Ayo para takmir yang jawab, jangan jamaah, jamaah yo enak ae masjid. Takmirnya yo sing dadi masalah kadang-kadang ya. Panjenengan lebih percaya mana? Anak panjenengan ada di alun-alun untuk main atau mereka mainnya di masjid? Lebih aman yang mana? Masjid. Nah, maka kalau mereka itu merasa aman di masjid, mereka merasa nyaman di masjid, mereka merasa tempat main mereka itu adalah masjid, maka tumbuh kembang mereka itu tidak jauh dari krungu Quran, krungu tausiah, krungu hadis, ngelihat orang sholat, ngelihat orang berdoa, ngelihat orang zikir, dan di masa kecil mereka terisi dengan itu. Kalau mereka dewasa, itu akan mewarnai mereka. Itu akan apa? Mewarnai. Maka ada kisah yang sangat menarik, yang ketika di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, panjenengan tahu Salahuddin ya? Itu ketika ngelihat anak-anak kecil rame di masjid, kata Salahuddin apa? Kalau mereka masih rame di masjid, maka masa depan Islam itu masih bagus. Kalau anak-anak kecil ini masih banyak di masjid, maka masa depan Islam masih bagus. Karena apa? Tumbuh kembang mereka di tempat yang baik. Kalau mereka besar, mereka akan terbiasa untuk balik ke masjid. Karena waktu kecil mereka dibikin nyaman di mana? Di masjid. Tapi kalau kecil, dan saya ini termasuk korban, Pak. Saya ini pernah di kota kami lahir dulu. Itu masuk masjid mau terawih, dikampleng sama takmirnya saya.
Dan Anda tahu sekarang saya ngisi rutin di masjid yang waktu kecil saya di Kampleng. Saya ngisi pengajian rutin, tapi setiap saya masuk ke masjid itu sampai sekarang itu memori gak hilang. Mau masuk ada kayak rotok. Padahal waktu itu umur saya itu kira-kira kelas 3 atau kelas 4 SD. Itu waktu terawih, zaman saya kecil ada kerupuk samiler. Anda tahu kerupuk samiler? Kerupuk singkong itu kan ada sausnya itu. Nah, punya saya itu diperkes teman saya remuk. Mes budal terawih disangoni mek 100 seripis, entuk samiler siji kolok sak mangkok. Uang 100 waktu itu. Sudah, lah kok punya saya diperkes teman saya? Tak uber. Itu kerupuknya jatuh di karpet masjid belum sempat dibersihi. Saya nguber teman saya ndak kena, pipi saya kena kaplok. Takwat wong iki. Tapi orangnya sudah meninggal. Ya Allah, mudah-mudahan sama Allah dirahmati di alam kuburnya. Ya kita juga perlu ngerti, memang kita salah ya. Jadi ojo takmir gitu, takmir tok. Lha anakmu kok urus dia apa ora? Jadi jangan sok-sokan nyalahno takmir terus. Ya kita perlu tahu pantas ndak dimarahi gitu loh. Nah sudah sampai detik ini kalau saya mau masuk masjid yang sama itu traumanya itu sampai detik ini tidak hilang. Padahal saya ngisi rutin di masjid itu. Bayangin ya apa ini perasaan saya. Nah artinya dari kisah ini jamaah kita tahu anak kecil itu disentak sepisan ilingnya saumur urip. Nah tapi antara orang tuanya anak dan takmir kudu sinkron. Nah di masjid kami di Kasembon itu kalau ada anak kecil rame, itu yang tak parani bapake. Luwih lorowan sampean amuk apa tak amuk? Ayo, si bapak ini kita ajak ngomong. Ini anak sampean lek sing ngamuk aku, sampean sing ngamuk nanti. Maka supaya saya gak ngamuk nang anake sampean, toton. Faham gak sampai sini? Jadi orang tua juga kudu ngerti, jangan sok-sokan karena takmirnya baik anaknya dilos melewah yurono, kopiah imam ditarik. Ini yo kalau bapaknya ndak noto, yo otomatis diamuk sama siapa? Takmir. Dan anak kita pak luwe loro diamuk orang dibanding kita yang ngamuk. Iya apa enggak? Kalau orang lain yang ngamuk iso gelut gitu. Oh anak gue. Kalau nang masjid masjid gak kene tok iku lho, sebelah iku ketok iku. Ku bae jol ku ya masjid iku. Tak jake rono ae timbang rene takmire keren. Tuh. Jadi orang tua juga perlu apa? Nah, maka dari hadis tadi jamaah itu ada isyarat di zaman Nabi tempat yang paling aman, paling nyaman, paling menenangkan untuk anak kita main itu tidak ada lain kecuali masjid. Nah, walaupun tetap yo kalau mainnya di masjid yo harus ada adab yang dijaga. Tidak mungkin main sambil teriak-teriak. Yo kalau tidak sedang waktu sholat tidak apa-apa. Karena di masjid ini rumahnya Allah, ada adabnya, ada aturannya, ada unggah-ungguhnya. Maka orang tua harus menertibkan. Maka kalau panjenengan pelajari fikih Syafi'i, itu anak kecil yang belum ngerti najis tidak boleh dijak ke masjid. Anak kecil ini Syafi'i yang belum ngerti najis tidak boleh dijak ke masjid. Bukan maksudnya apa? Supaya apa? Orang tua juga ngerti kapan anakku sudah mulai boleh dibawa ke masjid. Ketika dituturi, nah kalau sholat jangan lari ya. Lek wis dikandani ngono kenek, ajak ke masjid. Nah tapi sekarang kan rata-rata orang tua itu gak ngerti. Pokok anak kudu dijak nang. Nggak tahu nanti di masjid mau lari, mau pempesnya netes, mau. Nah itu juga orang tua perlu. Itu poin keempat. Nomor 1, imannya mantep dulu. Karena orang imannya mantep, saya digolei masjid. Nomor 2, orang yang masuk masjid jangan sampai orientasinya duniawi, ngerusak. Jangankan di masjid, zaman kita kembali ke zaman Nabi. Panjenengan tahu sejarah perang Uhud enggak? Sejarah perang apa? Uhud. Perang Uhud ini pak, umat Islam wis menang pak. Ketika umat Islam mulai menang, pasukan panah yang Rasul letakkan di Jabal Rumat itu sekitar 40 orang, itu ngelihat ke bawah, lu
kok wis mulai rebutan. Ada yang mulai narik kuda, ada yang narik unta, ada yang mulai ngambil baju besinya pasukan musuh yang terjatuh di bawah, yang di atas. Waduh. Coba, kalau kita tidak cepet-cepet turun, kau lihat apa gini? Apa yang terjadi? Mudun. Ojo, Nabi Muhammad ngelarang. Lo nih kontek lo. Waduh. Turun mereka. Setelah mereka turun, Khalid bin Walid lihat, loh, pasukan panah sudah turun. Ini kalau kita berbalik, mereka tidak tahu, tidak harus ngawasi. Yuk putar balik kita, putar balik sampai apa? Nabi Muhammad berdarah-darah. Betul apa enggak? Hanya gara-gara apa? Rebutan. Maka kalau sudah masuk masjid urusannya rebutan dunia, ya bakal buyar. Jangankan kita, sahabat Nabi saja bisa buyar. Poin ketiga, ingat jamaah, masjid itu bukan tempat bagi-bagi uang, tapi masjid itu menyelesaikan solusi dengan memperkokoh ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Maka seorang sahabat yang masuk masjid banyak utang, bukan sama Nabi dikasih uang untuk ngentek bayar utang, tapi apa? Dikasih doa, yang doa itu sebagai generator dia untuk kuat bekerja. Poin keempat, masjid ini tempatnya anak-anak kecil harus nyaman. Karena kita jamaah sekarang lebih percaya anak kita di masjid dibanding mereka di luar masjid. Poin terakhir, dan ini yang paling penting, bagaimana kita ini memaksimalkan fungsi masjid. Begini jamaah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di akhir surat At-Taubah ayat yang ke-18, pada poin yang paling akhir Allah bilang apa? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan mereka yang senantiasa aktif di masjid, memakmurkan masjid, imannya mantap, orientasi mereka adalah akhirat, mereka tidak lagi sibuk dengan urusan-urusan rebutan duit, apalagi masjid kelebon caleg. Ini sudah selesai pilkadanya ya. Wali kota siapa? Ini apa? Bupati. Siapa bupati? Sudah. Kuikonnya. Kemarin dia masuk masjid. Nah, kalau sudah mulai kemasukan caleg, kemasukan ini, kemasukan itu, Masya Allah, tabarakallah. Belum tentu orang yang masuk masjid itu disepakati oleh jamaah, biasanya dadi masalah. Maka politik itu bukan kolam kita. Walaupun tentu kita anti politik juga keliru, tidak boleh. Tapi ingat, bukan kolam kita itu bukan politik. Kolam kita ini ya apa mikir akhiratku mapan. Nah, maka yang terakhir Allah Ta'ala firmankan, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, sekarang begini jamaah, supaya masjid itu menjadi tempat di mana orang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka masjid harus dibangun dengan landasan ilmu. Masjid ini harus menjadi sumbernya ilmu. Maka lihat di zaman dulu, tidak ada sekolahan kecuali belajarnya di mana? Masjid. Tidak ada orang pinter kecuali duduknya di mana? Masjid. Tidak ada orang menginginkan ilmu kecuali mereka berangkatnya kemana? Masjid. Nah, maka ada kisah Imam Malik. Imam Malik itu sama ibunya ketika cari ilmu itu ditempatkannya di masjid, dipakein baju yang rapi, dipakein surban, dikasih minyak wangi yang paling menyenangkan aromanya, sama ibunya digendong, didudukkan di mana? Di masjid. Karena waktu itu sumbernya ilmu adalah masjid. Maka sekarang lihat, masjid itu oleh Allah dikatakan di mana tempat seorang manusia ingin mendapatkan petunjuk. Maka masjid kita harus masjid yang penuh dan makmur dengan ilmu. Maka majelis taklim wajib ada di masjid.
Kalau masjid tidak ada majelis ilmunya, di masjid tidak ada kajian tafsirnya, di masjid tidak ada kajian hadisnya, di masjid tidak ada kajian tentang sirah sahabat atau sirah nabi atau sejarah Islamnya, maka masjid itu tinggal tunggu waktu, pasti generasinya habis. Karena apa? Tidak terbentuk dengan ilmu. Karena ilmu inilah yang akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan apa? Hidayah. Nah, maka masjid ini tadi jamaah jangan dijadikan cuma sekedar urusan sholat, puasa, buka bersama, sahur bareng, tapi tidak ada taklimnya. Karena yang menjadikan masjid itu tetap eksis sampai sekarang, karena masjid itu membawa misi ilmu. Membawa misi apa? Ilmu. Dan itu diambil dari At-Taubah ayat 18 pada poin yang terakhir. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hidayah itu diambilnya dari masjid. Nah, maka kalau masjid kita sesuai At-Taubah ayat 18 dapat 5 perkara ini, maka insya Allah kebangkitan umat tidak akan jauh. Sebentar lagi akan kita dapatkan, dan sumbernya dari masjid. Nomor 1, imannya harus mapan. Nomor 2, orientasinya harus akhirat. Nomor 3, urusannya bukan uang, tapi menguatkan ketergantungan seorang hamba dengan Allah. Yang keempat, jangan pernah merasa risih kalau masjid kemasukan anak kecil, karena mereka lah yang bakal menggantikan kita. Dan yang terakhir, masjid itu sumbernya hidayah, dan hidayah itu digali lewat ilmu. Nah, maka insya Allah jamaah sekalian, apabila At-Taubah ayat 18 ini kita fahami dengan baik, maka mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, insya Allah masjid akan menjadi sumber perbaikan umat. Masjid akan menjadi tempat yang benar-benar mendatangkan keberkahan, dan masjid ini akan menjadi solusi untuk menjadikan umat Islam ini kembali bangkit, sebagaimana Nabi Muhammad membangkitkan generasi Madinah dari masjid. Nah, itulah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kami sampaikan di siang hari ini. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kita sampaikan ini mendatangkan manfaat, mendatangkan ilmu, mendatangkan kebaikan, dan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Kami tutup dari kami dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami kembalikan kepada MC di siang hari ini. Falyatafaddal mashkuran ma'jura. Alhamdulillah, hadirin, demikianlah tausiah kajian siang hari ini yang dilaksanakan oleh Takmir Masjid Ad-Da'wah Keduran. Semoga apa yang disampaikan memberikan banyak sekali ilmu dan manfaat kepada kita. Apalagi rata-rata yang hadir di sini insya Allah adalah semua pengurus dari masjid masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, detik demi detik rangkaian acara alhamdulillah kita